Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan video kita, yaitu kita akan membuat insert datanya pada setiap button modal yang telah kita buat pada video-video sebelumnya ya teman-teman, agar button modal untuk tambah datanya bisa kita simpan ke dalam database kita ya teman-teman. Ya, langsung saja di sini kita akan membuat scriptnya ya teman-teman. Ya, tetapi untuk pertama saya di sini ya, di jenis cucian ini mungkin untuk jenis cucian, untuk bayarnya di sini kita hapus saja teman-teman. Ya, coba kita cek dulu, kita refresh ya, agar dia terhubung ya teman-teman antara data di dalam tabel dengan navbar, karena di tabel-tabel lain dia saling berdempetan teman-teman, tetapi tadi di jenis cucian ada BR1 yang memisahkan ya teman-teman. Langsung saja di sini kita langsung membuat insert datanya untuk kita bisa menyimpan hasil dari simpanan. Ya, langsung saja kita masuk pada script kita. Ya, di sini untuk insertnya di sini teman-teman, insertnya kita akan mengeluarkan dan kita akan membuat satu tabel lagi untuk insert pada setiap tabel teman-teman. Jadi di sini langsung saja kita akan membuat satu nama file lagi. Kita mulai dari paling bawah ya teman-teman. Jadi kita akan mulai dari insert transaksi. Nah, langsung saja di sini untuk sebelumnya di sini teman-teman kita cek untuk alamat link href-nya dulu ya teman-teman. Jadi nanti dia akan berada kemana kalau kita tekan simpan. Sebentar teman-teman, kita coba cari linknya dulu di grup. Di atas model insert, model insert teman-teman. Oh, ada teman-teman di method post action. Di actionnya sini untuk insert transaksi titik php ya teman-teman. Langsung saja di sini kita membuat file sesuai dengan action ini ya teman-teman. Kita sesuaikan datanya agar biar bisa terhubung dengan untuk insert datanya teman-teman, dari modalnya terhubung dengan insert datanya. Ya, langsung saja di sini kita ketikkan insert terus transaksi. Jangan lupa kita sertakan titik php ya teman-teman. Ya, setelah itu insert transaksi, kita cek ya. Setelah insert transaksinya jadi, langsung saja kita membuat script codingannya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita berikan pendeklarasian dulu teman-teman, karena di sini ada beberapa cara untuk membuat insert ini, karena insert ini kita pisahkan dari script untuk modalnya ya teman-teman. Ya, tetapi untuk mencegah dari kebocoran data teman-teman, di sini kita akan menambahkan ini script untuk pemeriksaan login ya teman-teman. Jadi nanti pada saat ini kita akan tambahkan login ya teman-teman. Jadi pesan untuk login teman-teman. Jadi nanti pesan pada login kita sertakan di setiap dari kita membuat insert pada tabel-tabelnya teman-teman. Langsung saja kita membuat untuk status loginnya dulu teman-teman, baru kita lanjut dengan script insertnya. Langsung saja kita ketikkan cara 1 ini untuk pendeklarasiannya teman-teman. Jika halaman login terpisah dengan halaman indeks. Setelah itu kita tutup untuk deklarasinya. Langsung saja kita membuat script untuk deklarasinya teman-teman. Langsung saja kita buka PHP, kita ketikkan session, setelah itu session start teman-teman. Lalu kita ketikkan titik koma di akhir. Setelah itu kita ketikkan if. Setelah itu kita buka kurung, kita berikan pendeklarasian $,
kita ketikkan saja add session. Setelah itu kita buka tab, kita ketikkan tanda petik 1, kita ketikkan status ya teman-teman, status ya. Setelah itu di sini kita bikin tanda seru sama dengan tanda petik 2, lalu ketikkan login. Setelah itu di akhir kita membuka kurung kawal teman-teman. Nah setelah itu di sini kita ketikkan saja header. Setelah itu di dalamnya kita beri tanda petik 2 teman-teman, lalu kita ketikkan saja location 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 titik 2. Setelah itu kita ketikkan login titik php teman-teman ya. Setelah itu kita ketikkan tanda tanya, lalu tulisan sama dengan belum garis bawah login. Setelah itu di luarnya kita berikan tanda titik koma ya. Setelah kita titik koma teman-teman, bukan titik 2, maaf aku salah pengetikan, langsung saja kita menutup untuk PHP nya. Setelah itu kita langsung masuk pada insertnya teman-teman, langsung saja kita buka untuk PHP nya seperti biasa teman-teman. Di sini kita lakukan pendeklarasian lagi teman-teman, langsung saja kita klik ini pendeklarasian untuk insertnya. Langsung saja kita ketik script ini disimpan dengan nama file sendiri, misalkan insert admin php. Setelah itu baru kita koneksikan dengan database. Setelah itu kita masuk pada koneksi database-nya teman-teman. Karena ini kita akan menyimpan datanya, tentu saja kita harus koneksikan kepada database ini teman-teman. Misalnya kita ketikkan koneksi database. Setelah itu kita ketikkan saja include teman-teman, include tanda titik 2, karena konektornya berada di luar satu kali dari tabel insert ini. Tabel insert berada dalam tabel untuk insert ini berada dalam satu folder petugas ya teman-teman. Jadi dia harus keluar satu kali titik garing. Setelah itu baru kita ketikkan konektor titik php teman-teman. Kita titik koma di akhir, lalu di sini kita ketikkan pendeklarasian lagi teman-teman, fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Dan setelah itu kita ketikkan saja include, kita ketikkan saja ini untuk check inputnya ya teman-teman, check input titik php itu titik koma. Lalu di bawah sini kita akan membuat data yang akan dikirim teman-teman. Jadi nanti data yang akan dikirim ditangkap lalu diproses ke database teman-teman. Langsung saja kita deklarasi, kita buat penjelasan pendeklarasi dulu teman-teman. Menangkap data yang dikirim dari form. Setelah itu di sini kita ketikkan pendeklarasian dolar, kita ketikkan saja variable, kita deklarasikan variable teman-teman sama dengan input tanda buka kurung, kita ketikkan saja simbol dolar, kita ketikkan saja post, lalu buka kurung kotak tanda petik 2, lalu kita ketikkan tanggal
terima. Setelah itu di akhir kita beri tanda titik koma. Nah, setelah itu lanjut kita ketikkan variabel sama dengan input. Setelah itu kita berikan pendeklarasian post. Setelah itu lalu kita katakan ini merupakan, setelah di dalam post ini merupakan fill-fill yang ada di dalam database ya teman-teman, fill-fill yang ada di dalam database pada tabel transaksi. Jadi untuk penulisannya harus sesuai dengan nama-nama file yang ada dalam database ya teman-teman, agar dia bisa terhubung. Petugas ID petugas terima. Ya, ini adalah fill-fill saya teman-teman, berdasarkan inputannya teman-teman. Saya ketikkan variabel lagi, kita ketikkan saja input. Setelah itu kita beri dolar untuk post. Setelah itu buka, lalu kita ketikkan nama file pada database. Di sini kita lanjut pada tanggal cerah. Setelah itu kita berikan tanda titik koma, lalu kita berikan pendeklarasian variabel lagi. Kemudian kita ketikkan saja input. Setelah itu pendeklarasian post, lalu buka kurung tanda petik 2. Setelah itu kita ketikkan ID petugas serah ya teman-teman, ID petugas serah, ID petugas serah, ID petugas serah, serah. Nah, setelah itu tanda titik koma, lalu kita deklarasikan lagi variabel. Setelah itu baru kita berikan penomoran ya teman, atau kita berikan penomoran memang. Di sini karena variabelnya ada banyak, jadi kita berikan penomoran variabel 1. Setelah dari sini baru penomoran 1. Input. Di sini kita berikan pendeklarasian post. Setelah itu kita buka tanda dan kita berikan tanda petik. Setelah itu untuk ID petugasnya kita berikan status ya teman-teman, status. Setelah itu kita titik koma, status. Setelah itu kita ketikkan lagi pendeklarasian variabel sama dengan kita ketikkan saja input, lalu kita kirim simbol dolar, pendeklarasian post. Setelah itu kita buka tab, tanda petik 1, nama file pada database, ID petugas. Nah, setelah itu kita ketik koma. Setelah itu kita ketikkan lagi variabel sama dengan kita ketikkan saja input, lalu kita berikan pendeklarasian terhadap dolar D, dolar post teman-teman, maaf. Lalu tanda kurung perawat, tanda petik 1, lalu setelah ini kita ketikkan saja nama penerima. Setelah itu kita titik koma. Nah, kita coba cek ya teman-teman, tanggal terima, ID petugas terima, ID petugas terima, tanggal serah, ID petugas serah, status. Setelah itu status ID, karena ID petugas serah di sini ini untuk ID pelanggannya teman-teman ya, sesuai dengan pelanggan. Nah, teman-teman, baru ID pelanggan. Setelah itu kita ketikkan nama penerima. Di sini karena variabelnya banyak, di sini kita berikan saja variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 3 lagi, 4, variabel 5, variabel 6, lalu yang terakhir variabel 7. Ya, setelah itu langsung saja kita menginput data dari form tersebut ke dalam database. Kita deklarasi dulu teman-teman, input data ke database. Setelah itu kita ketikkan saja MySQL, teman-teman, MySQL query teman-teman. Setelah itu kita ketikkan saja
konektor, setelah itu koma, lalu kita ketikkan insert info pada tabel transaksi, setelah itu value ditambahkan pada values, buka kurung, sorry teman-teman, buka kurung, itu kurungnya teman-teman, tanda petik 2, ini karena dikosongkan karena ini merupakan ID pada transaksi ya teman-teman, jadi kita kasih kosongkan saja ya, ID-nya kan auto increment teman-teman, jadi dikosongkan saja teman-teman. Setelah itu kita kan tadi kan kita sudah deklarasi variabel-variabelnya, langsung saja kita ketikkan yang pertama di sini variabel. Untuk variabel 1 tanda petik tanda koma, setelah itu tanda petik lagi kita ketikkan variabel 2, lupa teman-teman simbol dolarnya. Nah, variabel 2 tanda petik tanda koma tanda petik lagi, variabel lupa lagi teman-teman tanda dolarnya, variabel 3, setelah itu tanda petik lagi tanda koma tanda petik lagi, ketikkan saja, kita berikan teman-teman variabel 4 tanda petik tanda koma tanda petik simbol dolar, variabel 5 sampai 7 ya teman-teman, 5 tanda petik tanda koma tanda petik, variabel 6 tanda petik tanda koma tanda petik, variabel 7, setelah itu tanda petik tanda koma. Sudah sampai di variabel 7 teman-teman ya, langsung saja kita koma dan kita berikan titik koma di akhir ya. Setelah itu variabel variabel 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Setelah itu kita akan mengalihkan namanya kembali pada tempatnya teman-teman, mengalihkan halaman kembali ke index.php. Kita ketikkan saja header, setelah itu tanda buka kurung tanda petik 2, lalu ketikkan saja location tanda titik 2, ketikkan saja lokasinya di transaksi titik php teman. Nah, ini kita ada transaksi, kita titik koma, lalu kita menutup untuk PHP yang di atas tadi. Setelah itu coba saja kita langsung masuk pada di sini, kita coba untuk transaksinya ya teman-teman ya. Transaksi di sini kita mempunyai 2 transaksi teman-teman. Coba kita menambahkan satu data transaksi baru ya, tanggalnya kita gunakan tanggal hari ini teman-teman. Ini untuk petugas penerimanya di sini bisa dipilih, kita menggunakan Mifta saja teman-teman. Nah, tanggal ambil atau tanggal serahnya di sini, ini barangnya diambil atau diserahkan ya teman-teman. Untuk teman-temannya di hidup 1 ya, setelah itu petugas yang menyerahkan Mifta juga teman-teman. Pelanggannya di sini Rizal Balik. Untuk nama penerimanya di sini kita kasih kita ketikkan saja Alfian, terserah teman namanya, statusnya selesai teman-teman ya. Setelah itu coba kita ketik simpan, datanya tidak masuk, coba kita cek exam.
datanya termasuk muncul, kita cek lagi, cek input, insert into transaksi values, insert into transaksi values connector, miskin query location, variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4, variabel 5, variabel 6, variabel 7, titik koma, pesan login, status login di PHP, coba transaksi, button simpan, modal putar, salahnya di mana ya? Button simpan, dicuci, penerima masuk, transaksi, komputer masuk ya. ID transaksi, untuk pemanggilan datanya, tambah data button modal kelas, tahu aku bisa ya. Coba lagi, tugas menyerahkan kok datanya tidak masuk, teman-teman. Coba kita cek ekonomis. Insert ada tanggal terima, ya tanggal terima, ID petugas terima, ID petugas terima, tanggal serah, ID petugas serah, ID petugas serah, status, ID pelanggan, nama penerima. Ini coba transaksi location. Ya, baik ya teman-teman. Di sini untuk scriptnya teman-teman, scriptnya sudah saya periksa, sudah saya lihat kembali lagi. Tapi di sini untuk kesalahannya teman-teman, di sini saya lupa refresh halaman ya teman-teman. Jadi kita coba refresh kembali, lalu kita langsung ketikkan saya tanggal, untuk tanggal ini hari, nama penerimanya Arul. Untuk tanggal ambilnya tanggal 23 teman-teman. Lalu petugas yang menyerahkan juga Arul juga teman-teman. Lalu penerimanya Rizal, tetapi yang diambil adalah Alfian. Status terimanya di sini statusnya di sini selesai ya teman-teman. Ya, setelah itu kita klik simpan. Ya, datanya masuk ya teman-teman. Untuk ID petugasnya, ID petugas yang menyerahkan, pelanggan dan nama penerima teman-teman. Ya, coba setelah itu kita akan masuk pada script yang berikut, yaitu pada petugas ya teman-teman. Langsung saja di sini kita masuk pada petugas teman-teman. Ya, karena habis transaksi kita masuk ke petugas. Nah, di sini kita coba cek lamannya dulu. Di sini dia disimpan pada insert petugas.php. Langsung saja kita membuat filenya, insert petugas.php.
insert petugas PHP petugas PHP. Setelah itu kita mengetikkan scriptnya teman-teman. Petugas. Selanjutnya kita mengetikkan scriptnya teman-teman. Langsung saja kita beri penjelasan pada dulu cara 1. Ini masih sama dengan halaman yang di sebelah ya teman-teman, halaman login, karena ini merupakan batas loginnya teman-teman. Jadi belum login, maka dia akan berhenti dan mengalihkan ke halaman login teman-teman. Langsung saja kita halaman index script. So kita mengetikkan scriptnya teman-teman, PHP. Setelah itu kita ketikkan session, setelah itu session start, setelah itu kita titik koma. Setelah itu kita ketikkan if, maka kurung, kita berikan pendeklarasian lagi. Sini kita ketikkan saja session, add session. Setelah itu kita ketikkan buka tab, lalu tanda petik satu, ketikkan status. Setelah itu dengan tanda seru sama dengan, lalu tanda petik 2, lalu ketikkan login. Setelah itu di sini kita buka, lalu kita ketikkan saja header. Setelah itu tanda petik 2, kita ketikkan location titik 2 login titik PHP titik PHP. Setelah itu tanda tanya pesan sama dengan belum login. Setelah itu di akhirnya kita beri tanda titik koma. Setelah itu kita tutup untuk PHP. Langsung kita buka untuk script PHP ini teman-teman. PHP garing script ini disimpan dengan nama file sendiri, misalkan insert admin titik PHP. Setelah itu kita membuat koneksi terhadap database-nya teman-teman. Koneksi database ini merupakan pendeklarasiannya. Kita memanggil include seperti biasa, tanda petik 2, tanda titik-titik, karena konektornya berada di sebelah di luar dari folder petugas teman-teman. Langsung saja kita titik koma. Setelah itu kita masuk pada fungsinya, garing kita ketikkan saja fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Setelah itu kita ketikkan saja include. Setelah itu tanda titik 2 titik koma. Setelah itu kita ketikkan saja check input ya teman-teman, check input titik PHP. Setelah itu tanda titik koma. Setelah itu kita ketikkan garing, kita ketikkan saja menangkap data dari input form, menangkap data dari inputan form. Setelah itu kita seperti biasa kita ketikkan saja variabel sama dengan input tanda pendeklarasian dolar terhadap bos. Setelah itu kita buka kurung, ini tanda petik 2, ketikkan saja nama. Ini untuk filenya sesuai dengan database ya teman-teman.
lalu kita tempatkan declaration lagi, kemudian kita saja input, lalu simbol dolar, kita berikan saja pos, ini tanda petik 2, di sini kita berikan telepon. Setelah itu di action kita tanda titik koma, setelah itu kita panggil declaration lagi variabel sama dengan input. Setelah itu declaration report teman. Setelah itu tab tanda petik 2, di sini kita ketikkan saja email teman-teman. Setelah itu ya teman-teman, rupa spasi sebenarnya biar kelihatan typo-nya teman-teman. Setelah itu berikan variabel lagi sama dengan kita ketikkan saja input. Setelah itu simbol dolar, lalu ketikkan saja pos, lalu buka dan ketik 2, selesai kita ketikkan saja alamat. Selanjutnya di sini kita berikan tanda titik koma. Setelah itu kita memberikan tanda declaration variabel lagi sama dengan ketikkan saja input. Setelah itu membuka dolar, digunakan pos teman-teman. Setelah itu buka tanda petik 2, lalu di sini kita ketikkan password untuk yang terakhir ya teman-teman. Ya, setelah itu tanda ya. Setelah itu kita akan garing, kita menggunakan input data base. Setelah itu kita membuat query dengan MySQL garis bawah query teman-teman. Setelah itu kita pemanggilan konektor konektor ya teman-teman. Setelah itu kita koma, lalu ketikkan query nya teman-teman. Ini bukan tanda petik teman-teman, kalau kita koma tanda petiknya di sini, tanda petiknya juga tanda petik 2. Insert into petugas, karena kita akan menambahkan filenya pada label petugas ya teman-teman. Values buka kurung, tutup kurung teman, tanda petik 2 di sini untuk ID petugasnya teman-teman. Jadi itu teman, di sini kita panggil declaration variabel 1. Di sini kita berikan nama variabel dulu teman-teman. Di sini untuk variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4 dan variabel 5 teman-teman. Langsung saja di sini variabel 1, ketikkan saja variabel 2, lupa simbol dolar. Setelah itu variabel 3, setelah itu variabel 4, setelah itu variabel 5, lalu lupa dolarnya lagi teman-teman. Kita hasilkan variabel masuk ke dolar. Setelah itu teman-teman, kita berikan tanda titik koma. Nah, setelah itu langsung saja kita masuk pada mengalihkan namanya teman-teman, atau mengembalikan nama kembali ke index.php. Setelah itu ketikkan saja header. Setelah itu kita tanda petik 2 notation tanda titik 2, ketikkan saja petugas.php karena ini untuk petugas.php teman-teman. Lalu tanda petik 2, lalu kita tutup untuk ya teman-teman. Di sini sudah ya. Untuk kesalahan kita yang kedua kali di sini untuk petugas, jangan lupa kita refresh dulu, kita coba teman-teman. Di sini kita mencoba untuk menambahkan datanya. Data petugas di sini kita coba tambahkan data dengan nama hewan teman-teman. Untuk alamatnya BTN, setelah itu nomor teleponnya 08
77 45 52 4652 6723. Emailnya huan@gmail.com. Setelah itu passwordnya di sini kita ketikkan 3 teman-teman. Sini kita ketikkan simpan. Lalu tidak mau tersimpan lagi teman-teman. Ini kira-kira apa yang terjadi di sini teman-teman? Coba kita periksa lagi variable session, insert data konektor titik PHP notation tugas itu PHP konektor insert petugas ini petugas teman-teman. Ya, ini kita sudah menemukan kesalahannya di sini petugas teman-teman. Coba kita refresh, kita tambah data di sini saja. Kita menambahkan huan teman-teman. Aduh, sursur teman-teman. Nah, alamatnya di sini kita ketikkan saja BTN. Setelah itu nomor teleponnya 0877 emailnya kita saja huan@gmail.com. lalu passwordnya kita simpan. Salah pengetikan lagi teman-teman. Kita perhatikan baik-baik. Insert into MySQL query connector insert into values. Variabel 1 variabel 2 variabel 3 variabel 4 variabel 5 leader location petugas titik PHP konektor cek input database location pesan login status login tidak ada yang salah nih. Coba saya refresh lagi. Harus ada huan alamat teleponnya 08 bisa 08 passwordnya ketikkan di coba insert petugas kita coba cari sini fill untuk petugas button search mati di sini simpan insert petugas. Alamat password nomor telepon konektor cek input konektor. Ini salah di mana lagi? Variabel values petugas titik PHP header konektor. Ya baik teman-teman, di sini untuk kesalahan kita di sini coba kita hapus, kita petugas ganti petugas ganti petugas teman-teman. Di sini langsung saja kita refresh. Ya, kita coba tambah data di sini, namanya kita ketikkan saja huan ya teman-teman. Huan nomor teleponnya sini 0877 123456
berapa 77 tambah 4 tambah 10 23. Astaga, seorang telepon di sini. Alamat BTN ya teman-teman, email wan@gmail.com, password 3. Coba simpan. Ya, datanya masuk ya teman-teman untuk petugas. Ya, selanjutnya di sini kita akan langsung masuk pada pelanggan ya teman-teman. Langsung saja kita ke script untuk membuat pelanggannya teman-teman. Di sini pelanggan, coba kita cek insert pelanggan titik PHP teman-teman. Langsung saja kita buat filenya, insert pelanggan titik PHP, insert pelanggan titik PHP, insert pelanggan titik PHP. Setelah itu kita akan membuat untuk scriptnya teman-teman. Langsung saja kita membuat scriptnya di sini teman-teman. Langsung saja kita buka, kita ketikkan saja PHP. Ini untuk apa teman-teman, untuk login ya teman-teman. Yang pertama buka Stripe email, cara 1, jika halaman login terpisah dengan halaman indeks, halaman indeks setelah itu kita ketikkan session start teman-teman. Setelah itu di request kita beri tanda titik koma. Setelah itu kita ketikkan if, lalu kita buka, kita berikan simbol dolar, lalu kita ketikkan saja session, lalu kita buka kliknya status. Setelah itu di sini kita spasi tanda seru sama dengan tanda titik 2 login. Setelah itu kita buka di sini, kita ketikkan saja header, yaitu tanda titik 2 location tanda titik, lalu ketikkan saja login titik PHP. Setelah itu tanda tanya, lalu ketikkan saja pesan. Setelah itu sama dengan belum garis bawah login. Setelah itu di akhirnya kita beri tanda titik koma. Setelah itu kita akan untuk script PHP. Setelah itu kita membuka untuk PHP nya teman-teman, PHP lagi, lalu kita buat deklarasian script ini disimpan dengan nama file sendiri, misalkan insert admin titik PHP, lalu kita ketikkan koneksi database, lalu kita ketikkan saja konektor jadi PHP teman. Langsung saja kita ketikkan saja fungsi untuk konektor tadi itu memanggil konektor pada database ya teman-teman. Kita memanggil database ya sebagai konektornya. Lalu di sini kita membuat fungsi untuk cek input ya teman-teman. Fungsi ini untuk mencegah
inputkan karakter yang tidak sesuai. Setelah itu kita ketikkan saja input input 2 titik garing titikkan saja cek input. Setelah itu kita berikan titik koma, lanjut di sini garing titikkan saja lengkap data yang dikirim dari home. Selanjutnya kita beri dolar, ketikkan saja variabel. Setelah itu sama dengan ketikkan saja input, lalu ketikkan saja sumber dolar, ketikkan saja session di dolar post teman-teman, maaf ya teman-teman, dolar post, kita ketikkan saja nama sesuai dengan field pada database teman-teman, nama ya. Setelah itu di akhir kita tambah titik koma. Setelah itu kita akan membuat variabel selanjutnya, lalu kita ketikkan saja input dolar post, kita buka tanda petik 1, ketikkan saja telepon. Setelah itu di sini kita titik koma, lalu kita buka pendeklarasian lagi variabel sama dengan ketikkan saja input simbol dolar post, buka tanda petik 1, ini kita ketikkan saja email ya, karena data pada pelanggan dan petugas mempunyai kemiripan teman-teman untuk database kita. Ketikkan saja input simbol dolar, ketikkan saja post. Setelah itu buka tab tanda petik 1, ketikkan saja alamat. Setelah itu di sini kita ketik koma, lalu enter, pendeklarasian variabel lagi, kita sama ketikkan saja input, lalu kita ketikkan saja pendeklarasian dolar post, ini tanda petik, lalu kita ketikkan saja password teman-teman, password. Setelah itu tanda titik koma, kita pastikan dulu teman-teman, nama, telepon, alamat, email, nama, telepon, email, alamat, password. Nah, setelah itu kita akan membuat query-nya. Tapi di sini kita berikan saja dulu variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4, dan variabel 5 teman-teman. Di sini langsung saja kita lanjut dengan garing menginput data ke database. Setelah itu kita ketikkan saja MySQL strap garis bawah MySQL garis bawah stop query ya teman-teman. Setelah itu kita buka, kita berikan dolar, kita ketikkan saja konektor teman-teman. Setelah itu kita berikan tanda koma, tanda petik 2, lalu kita ketikkan insert into pelanggan values tanda kurung tanda petik 2, koma, selanjutnya diikuti dengan variabel-variabelnya setelah dari ID untuk pelanggannya teman-teman, simbol dolar, ketikkan saja variabel 1, tanda koma, tanda petik, tanda koma, tanda petik lagi, simbol dolar, variabel 2, tanda petik, tanda koma, tanda petik lagi, simbol dolar, variabel 3, petik, tanda koma, tanda petik lagi, simbol dolar lagi, variabel 4, tanda petik, tanda koma, tanda petik lagi, kita ketikkan saja variabel yang terakhir yaitu variabel 5, yaitu
kita lupa tambah 2 hari. Lalu kita tanda ketik, lalu kita ketik tambah teman. Setelah itu untuk ini punya SQL ya teman-teman ya. Jadi setelah itu kita enter di sini, kita ketikkan garis garing mengalihkan halaman kembali ke indeks di PHP. Setelah itu kita ketikkan saja header langsung dengan tanda kedua location kecilan tanda petik 2, kita ketikkan saja pelanggan titik PHP. Setelah itu di sini tanda titik koma. Setelah itu kita menutup untuk scriptnya teman. Di sini coba kita cek dulu. Langsung betul insert pelanggan followers, insert itu konektor pelanggan. Nah, coba teman-teman, langsung saja kita coba dulu. Di sini untuk pelanggan ya teman-teman. Nah, di sini coba kita tambah data pelanggannya. Di sini kita tambah saja, kita nama kita berikan nama Halim, alamatnya di sini. Nah, Kabupaten, nomor teleponnya 08346876. Namanya halim@gmail.com. Paspornya di sini 3 kita simpan. Nah teman-teman, langsung saja untuk kali ini di sini tersimpan ya teman-teman. Tapi kenapa untuk namanya di sini tidak muncul teman-teman? Coba kita periksa, ketikkan namanya. Nama untuk pendekorasian variabel ini salah teman-teman. Ya berarti langsung saja di sini coba kita tambah data yang kedua. Sorry teman-teman, di sini kita coba refresh dulu teman-teman. Namanya terbuat. Nama di sini kita coba tambahkan siapa teman-teman? Uang saja teman-teman, karena ada di sini. Oke, karena uang kan belum ada di sini teman-teman. 087765656565. Emailnya buat email.com, passwordnya 4, kita klik simpan. Ya, namanya sudah masuk, alamatnya masuk, teleponnya masuk, dan emailnya masuk teman-teman. Langsung saja kita pada transaksinya sudah, pelanggan jenis cuciannya teman-teman. Langsung saja kita masuk pada insert jenis cuciannya teman-teman. Langsung saja di sini kita klik file. Coba kita cek dulu teman-teman. Untuk jenis cuciannya itu dia diberikan nama filenya apa teman-teman? Dia diberikan nama file di modal post mana post? Metode post ini action insert jenis cucian titik PHP. Oke teman-teman, ketikkan saja jenis insert teman-teman. Dulu insert jenis cucian, insert jenis cucian titik PHP. Setelah itu kita akan mengetikkan scriptnya teman-teman. Langsung saja kita membuat scriptnya. Di sini kita buka untuk penjelasan teman-teman. Cara 1, jika halaman login terpisah dengan halaman
index ini lalu sudah penutup. Nah, setelah itu kita membuka untuk script PHP nya, teman-teman. Setelah itu kita ketikkan saja session started, teman-teman. Lalu di akhirnya kita beri tanda titik koma, kita tekan if spasi tanda buka kurung pendeklarasian dolar, masuk kita berikan saja add session. Setelah itu kita membuka tanda pinggir status. Setelah itu kita sama dengan tanda seru sama dengan tanda petik 2, lalu ketikkan login. Setelah itu di sini kita membuka yuk, kita ketikkan saja header. Setelah itu tanda petik 2 kita tekan location location. Setelah itu tanda petik 2 di sini kita ketikkan saja login titik php tanda tanya. Sini kita pesan volume garis bawah login. Setelah itu di akhir kita beri tanda titik koma. Nah, setelah itu kita tutup untuk script. Di sini kita buka untuk PHP lagi, teman-teman. Kita lihat di bawahnya kita berikan saja rept ini dibuat dengan nama file sendiri misalkan insert admin titik php. Setelah itu kita panggil untuk konektor database-nya, koneksi database. Setelah itu kita ketikkan saja include titik 2 titik koma, ketikkan saja konektor titik php. Setelah itu tanda titik koma, lalu di sini kita ketik fungsi ini untuk mencoba inputkan karakter yang tidak sesuai. Setelah itu kita ketikkan saja include. Setelah itu tanda titik ini dari kita ketikkan saja check input titik php, lalu kita tutup. Kita ketikkan saja menangkap data yang dikonversi, menangkap data yang dikirim dari form. Selanjutnya kita berikan saja simbol dolar variabel 1 spasi sama dengan input. Setelah itu simbol dolar, berikan saja post. Setelah itu kita buka tab, kita berikan saja nama. Setelah itu tutup. Setelah kita ketikkan saja simbol dolar, kita ketikkan saja variabel 2 sama dengan kita ketikkan saja input, lalu kita berikan tanda simbol dolar, kita saja post, buka, lalu di sini untuk harganya, teman-teman, harga. Setelah itu di sini kita berikan tanda titik koma. Kita kembali, kita ketikkan saja menginput data ke data basis. Setelah itu kita ketikkan saja mysql strap query. Setelah itu kita buka simbol dolar, kita ketikkan saja konektor, salah konektor. Setelah itu kita koma, lalu kita beri tanda petik 2, kita ketikkan saja insert, lalu kita ketikkan saja into.
Nah, ketikkan saja jenis cucian, lalu kita ketikkan saja values, lalu kita buka tab, setelah itu kita ketikkan tanda petik 2, koma, tanda petik 2 lagi, kita ketikkan saja simbol dolar, ketikkan saja variabel 1, tanda petik, tanda koma, tanda petik, tanda dolar, ketikkan lagi variabel 2, tanda petik, lalu kita tutup kurung dan di sini kita buat tanda titik koma. Ya, setelah itu di sini kita ketikkan saja mengalihkan halaman kembali ke indeks PHP, mengalihkan kembali ke indeks PHP. Setelah itu kita ketikkan saja header, setelah itu kita ketikkan saja tanda petik 2 location, tanda petik 2, kita ketikkan saja jenis cucian titik PHP. Setelah itu kita tutup untuk coba kita cek jenis cucian values variabel 1, variabel 2, variabel 1, harga, variabel 2, nama, jenis cucian titik PHP. Ya. Setelah itu coba kita ke script, lalu kita tambahkan jenis cuciannya, teman. Di sini untuk jenis cuciannya mungkin kita tambahkan saja selempang ya teman-teman. Untuk namanya saja kita ketik saja sini selendang saja teman-teman. Selendang harganya 4.500. Simpan ya, langsung masuk ya teman-teman, langsung jadi. Berarti untuk jenis cuciannya langsung jadi ya teman-teman. Berarti jenis cuciannya jadi, transaksinya juga sudah jadi. Lalu kita ke terakhir ya teman-teman, kita membuat script untuk detail transaksinya teman-teman. Tetapi untuk detail transaksinya di sini, untuk harganya di sini kita perlu menambahkan script untuk pada get datanya teman-teman, karena di sini kan kita cuman menyebut jenis cuciannya, berarti nanti harganya dia ikut dari jenis cucian yang kita pilih ya teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk kepada script, tetapi kita tambahkan untuk get datanya sini teman-teman, untuk kita membuat harga satuannya teman-teman. Di sini untuk harga kita di pada codingannya di sini kan detail transaksi, kita ganti saja dulu dengan harga satuan ya teman-teman, satuan. Setelah itu di get datanya sini kita akan membuat satu script lagi untuk harga satuan pada detail transaksi yang berkaitan dengan ID jenis cucian. Langsung saja kita membuat scriptnya, kita ketikkan saja dulu function, setelah itu kita ketikkan harga satuan ya teman. Jadi kita akan membuat harga satuannya, kita buka sini, kita ketikkan simbol dolar, lalu kita ketikkan ID, karena dia untuk harganya ID jenis cucian ya teman, jenis cucian ya. Setelah itu ID jenis cucian, setelah itu kita akan membuka kurung perawat, lalu di sini kita ketikkan saja ini dulu teman-teman. Untuk kemudian kita ketikkan saja konektor titik PHP. Di sini untuk konektor titik PHP-nya langsung kita ketikkan konektor titik PHP tanpa mengetikkan titik koma, karena sama-sama berada di luar ya teman-teman untuk get data dan konektornya teman-teman. Langsung saja kita lanjut pada scriptnya. Sini kita ketikkan data, lalu sama dengan ketikkan saja MySQL query script query teman-teman. Setelah itu kita ketikkan simbol dolar, ketikkan konektor, setelah itu koma,
kita klikkan query-nya di sini teman-teman, select, setelah itu select bintang from jenis cucian ya teman-teman, select bintang from jenis cucian, select bintang from jenis cucian, where ID jenis cucian, setelah itu like tanda kutip simbol dolar untuk ID jenis cucian, tanda titik lagi teman-teman, lalu tanda titik koma. Nah, setelah itu di bawahnya kita ketikkan if buka kurung my SQL strap new strap rows, setelah itu kita buka simbol dolar, tekan saja data, lalu untuk di luar sini kita berikan simbol itu, lalu kosong. Setelah itu kita membuka yang lagi di sini, kita tekan saja di sini di bawahnya while, setelah itu kita buka, lalu kita berikan $D, setelah itu sama dengan my SQL garis bawah FETC array, setelah itu di dalam sini kita ketikkan simbol dolar data. Nah, setelah itu di sini kita buka lagi, lalu di bawah sini kita ketikkan saja simbol dolar hasil teman-teman, setelah itu sama dengan simbol dolar D, setelah itu kita akan tempatkan nama field untuk harga dari jenis cucian, selanjutnya titik koma, lalu di sini kita buat pendeklarasian data ditemukan dan ditampilkan ke layar, data ditemukan dan ditampilkan ke layar. Setelah itu tekan else, buka, kita ketikkan saja di sini pendeklarasian hasil, setelah itu sama dengan tanda petik 2 0, setelah itu titik koma, setelah itu di bawah sini kita ketikkan saja return, lalu sama dengan simbol dolar hasil titik koma. Ya, setelah itu teman-teman, di sini kan datanya sudah terpanggil untuk harga, berarti kita perlu ke detail transaksi. Coba kita cek dulu. Detail transaksinya di sini sebentar ya teman-teman. Langsung saja di sini. Oh betul, kita akan mengecek di mana post metode post location. Metode post locationnya ada di metode post action ada insert detail transaksi titik PHP. Langsung saja teman-teman kita buat untuk insert data yang terakhir, insert detail
insert detail transaksi, insert detail transaksi .php teman-teman. Ya, setelah itu kita akan mengetikkan scriptnya teman-teman. Langsung saja di sini. Pasti di sini kita menempatkan dulu untuk cara satu jika halaman mungkin terpisah dengan halaman indeks. Lalu kita buka untuk PHP-nya. Setelah itu ketikkan session start. Setelah itu tanda buka kurung, tutup kurung, lalu di sini ketikkan if, lalu selanjutnya tanda buka kurung, simbol $, lalu di sini kita garis bawah add session ya teman-teman. Add session, setelah itu tanda petik 2 kita ketikkan saja tanda titik 2 dulu, status tanda petik ya teman. Lalu di sini sambungan tanda petik 2 kita ketikkan saja sini login. Ya, setelah itu kita buka untuk kurung awalnya, kita ketikkan saja di sini header teman-teman. Lalu kita tanda petik 2 kita ketikkan saja location. Setelah itu tanda petik 2 lalu kita ketikkan login titik php. Setelah itu tandanya kita ketikkan saja tulisan sambungan belum garis bawah login. Setelah itu tanda titik koma. Lalu kita akan menutup untuk script PHP-nya teman-teman. Nah, setelah itu kita membuka untuk PHP-nya teman-teman. Lalu kita ketikkan sini script ini disimpan dengan nama file sendiri. script ini disimpan dengan nama file sendiri. Misalkan insert admin.php. Ya, setelah itu kita garing-garing, kita akan membuat koneksi database-nya ya teman-teman. Koneksi database. Setelah itu kita ketikkan saja include, lalu tanda titik 2 tanda titik garing konektor titik php. Selanjutnya kita membuat fungsi untuk mengecek komputer sesuai karakter atau tidak teman-teman. Fungsi ini fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Setelah itu jadi ketikkan saja include. Setelah itu ketikkan saja tanda titik koma, tanda titik garing, ketikkan saja cek input ya teman-teman. Setelah itu tanda titik koma, teman-teman jangan lupa di sini juga kita berikan tanda titik koma teman-teman. Ya, setelah itu di sini kan kita telah membuat script untuk pemanggilan get datanya dari harga ya teman-teman. Jadi cukup dengan memilih jadi sekian, harganya juga akan ditambahkan secara otomatis. Langsung saja kita pemanggilan get datanya teman-teman. Klikkan saja include dengan titik 2 titik garing get data titik php. Setelah itu tanda titik koma, lalu di sini kita akan menangkap data yang dikirim dari menangkap data yang dikirim dari form teman-teman. Setelah itu kita ketikkan variabel 1 sama dengan
input, kita tekan $, kita pilih yang pos. Setelah itu kita buka, lalu kita ketikkan ID transaksi teman-teman. ID tanda petik ya teman, ID transaksi. ID transaksi, setelah itu tanda titik koma. Selanjutnya di sini kita akan membuat untuk variabel 2-nya teman-teman. Setelah itu sama dengan, lalu kita berikan saja input, lalu kita berikan sama simbol $, berikan saja pos. Setelah itu kita buka, kita kasih tanda petik 2, berikan saja ID jenis cucian teman. Setelah itu ini titik koma, lalu simbol lagi, kita saja variabel 3, setelah itu sama dengan input. Setelah itu kita buka pendeklarasi $, kita saja untuk pos teman-teman. Setelah itu tanda kedua, lalu kita kembali sini, kita klikkan saja untuk berat teman-teman. Selanjutnya di sini untuk titik komanya. Setelah itu kita buka sama $, kita klikkan saja variabel. Di sini kita pilih yang variabel 4, kita klikkan saja variabel 4, kita klikkan saja input. Setelah itu tanda simbol lagi di sini, kita klikkan saja pos, lalu dengan tanda titik koma kita ketikkan saja untuk ID jenis cucian. Tapi sebentar teman-teman, untuk sebelum pos ini teman-teman, sebelum pos ini nanti kita akan ketikkan saja dulu harga satuan, harga satuan ya teman-teman. Di sini kita ketikkan saja harga satuan, lalu kita buka untuk huruf baru teman. Jadi nanti di sini kita akan menutup hurufnya sebagai baru, lalu kita titik koma. Setelah itu kita akan menginput ke database teman-teman, menginput data ke database. Setelah itu kita ketikkan saja MySQL garis bawah query. Setelah itu kita berikan tanda simbol $, kita ketikkan saja konektor, tanda koma, lalu ketik 2. Di sini kita ketikkan saja insert. Setelah itu kita ketikkan saja into, lalu kita ketikkan saja detail transaksi ya, kita ketikkan saja values. Setelah itu kita buka kurung, tutup kurung, tanda koma untuk ID-nya, tanda koma lagi, kita ketikkan saja variabel 1, kita berikan simbol $, di depannya teman-teman. Setelah itu kita tanda koma langsung tutup. Selanjutnya di sini kita akan membuat untuk variabel 2. Setelah itu tanda petik, tanda titik koma, tanda petik lagi, kita simbol lagi, kita ketikkan saja variabel 3, tanda petik, tanda titik koma. Tanda petik lalu tanda titik koma. Setelah itu tanda petik lagi, kita ketikkan saja variabel 4 ya. Setelah itu tanda petik, lalu di sini kita tanda titik koma ya. Setelah itu di sini kita akan ke menu terakhir, yaitu mengalihkan halaman kembali ke indeks. Mengalihkan halaman kembali ke indeks.php. Setelah itu kita ketikkan saja header. Setelah itu kita ketikkan saja rotation. Setelah itu kita ketikkan saja detail
transaksi, detail transaksi, .php, setelah itu tanda tanya, lalu kita ketikkan saja key sama dengan dat variabel 1, simbol dolar, kita ketikkan saja variabel 1 ya. Setelah itu nah titik koma, lalu kita menutup speknya variabel 1 ya. Baik ya teman-teman, di sini sudah jadi untuk scriptnya. Lalu kita cek ya, harga 1 variabel 1 detail transaksi. Coba kita coba scriptnya teman-teman. Di sini kita refresh dulu teman-teman untuk transaksinya di sini ya teman-teman ya. Kita transaksinya di sini kita coba refresh. Di sini kita coba tambahkan detail transaksi teman-teman. Di sini kita coba tambahkan untuk kalian punya yang masih kosong ini teman-teman. Kita tambahkan saja di sini misalnya saja di meja berwarna dan beratnya 6, klik simpan ya. Masuk ya teman-teman. Untuk insert data pada jenis cucian ini kok jenis cucian teman-teman, ini kan detail transaksi teman-teman. Maaf, di sini untuk detail transaksi jenis cucian kali ini di data detail transaksi ya, detail transaksi teman-teman ya. Di sini coba kita refresh ya, data detail transaksi teman-teman. Di sini coba ketika saya ke meja, lalu ketikkan saja 3, mencoba ya teman-teman ya, masuk ya teman-teman 300. Di sini coba kita coba lagi, lalu di sini kita isi dengan 5. Coba kita saja ya, 5 masuk ya teman-teman, 500 ya. Mungkin video saya kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman untuk insert datanya teman-teman. Mungkin kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya untuk ubah dan hapus datanya dan lain-lainnya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.